Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wiko Yatin, nomor induk mahasiswi 18721324164. LPTK Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini Senin tanggal 19 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 SMP Nurul Jadid, Karanganyar, Paiton, Probolinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar PAI, ya, waktunya PAI, ya. Materinya sekarang adalah menghindari ghibah dan tabayun, melaksanakan tabayun. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu agar supaya pembelajaran hari ini lancar dan mudah-mudahan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Seperti biasa, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, agar baiknya kita berdoa dulu. Terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Doa selesai. Doa sudah kita baca. Setelah berdoa, kita memang sudah biasa membaca surat-surat pendek. Silahkan baca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la a'budun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada. Ya. Saya absen dulu. Sebelum mulai pelajarannya, saya absen dulu. Adit Rosalina Putri, Almira, Aminatul Zuhria, Amir Zatus, Aulia Mesha, Balkis, Hanabi, Ianur, Dewi Nabila, Elin, Fatimah Zahira, Marsha, Naifa, Naila Zahna, Putri Dewi, Siti Nur Adinda, Syafa Karimah, Syifa Nur Aini, Tania Nadira. Alhamdulillah, pagi ini kalian masuk semua, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang sakit. Sebelum pembelajaran dimulai, periksa dulu kerapian, baik itu seragam-seragamnya ataupun sampah-sampah yang masih di meja. Kalau ada sampah yang di meja, silakan dibuang dulu di tempat sampah di luar. Silakan, nggak apa-apa di luar. Ya, buang keluar nggak apa-apa.
Ya, silakan. Untuk yang lain sudah rapi semua? Sudah. Ya, kalau sudah rapi, ayo kita sekarang menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ya, ini. Nah, materi kali ini adalah ghibah dan tabayyun dalam Islam. Ya. Coba saya tanya, siapa yang tahu tentang ghibah? Apa itu ghibah? Itu. Ya, oke. Tiba adalah menjaga orang lain tentang keburukan orang lain Ya, menceritakan keburukan orang lain di belakangnya. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu apa itu ghibah? Ya. Tiba adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak disukai. Membicarakan keburukan orang lain yang tidak disukainya. Bagus, jawabannya terus semua. Itu ghibah, ya. Terus, tabayyun. Ayo. Berita hoaks tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoaks umumnya ditulis sedemikian rupa agar pembaca percaya dengan berita tersebut.
Namun, lambat laun berita hoaks pastinya akan ketahuan. Di antaranya banyak hoaks yang beredar di Indonesia. Berikut ini 5 berita yang dinilai menggemparkan. 1. Babi ngepet. Berita tentang babi ngepet ini berawal dari A yang disebut jadi salah satu tokoh masyarakat menyebarkan rumor adanya babi ngepet di Bedahan Sawangan, Depok. Rumor dan rekayasa isu babi ngepet ini ia lakukan dengan alasan perlu mencarikan solusi bagi warga yang mengeluh kehilangan uang 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah. Serangkaian rekayasa untuk mendukung cerita babi ngepet pun ia siapkan, mulai dari babi yang dibeli seharga Rp900.000 di toko online, kemudian rekayasa cerita menangkap babi yang harus telanjang, hingga fakta palsu bahwa ukuran babinya mengecil. 2. Hoaks Ratna Sarumpait. Berawal dari informasi penganiayaan yang dilamai Ratna Sarumpait viral di media sosial pada tahun 2018 lalu. Kemudian menyebar dan mendapat tanggapan dari tokoh politik yang membenarkan kejadian penganiayaan tersebut. Namun, semakin heboh kasus tersebut, akhirnya kepolisian yang menyelidiki mendapati bahwa informasi tersebut hoaks belaka. Wajah bengkak dan memar pada Ratna Sarumpait ternyata efek dari operasi, bukan karena penganiayaan. 3. Pembangkit listrik tenaga hampa atau PLTH. Selamat Haryanto atau dikenal dengan sebutan Mbah Emping adalah seorang tukang servis di mana yang sempat menggemparkan berkat penemuannya, yaitu pembangkit listrik tenaga hampa atau PLTH. Saat itu, ia mengklaim dapat membangkitkan listrik tanpa menggunakan apapun alias hanya butuh kehampaan saja. Hal itu menuai banyak respon karena membuat orang penasaran. Sayangnya, hal tersebut hanya tipuan. Bahkan Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu juga termakan hoaks. 4. Hoaks Blue Energy. Serupa dengan kasus hoaks PLTH, Joko Suprapto melakukan penemuan bahan bakar dari air atau Blue Energy. Penemuannya tersebut bahkan yang sempat mendapatkan perhatian dari tim kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Ternyata penemuannya mengenai Blue Energy tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Joko Suprapto tidak membuat air menjadi bahan bakar, tapi hanya memanfaatkan air untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM. 5. Mahasiswa yang dianggap penerus Pak Habibie. Akhir tahun 2016 silam, seorang mahasiswa bernama Dwi Hartanto digadang-gadang menjadi penerus B.J. Habibie. Ia disebut memiliki 5 hak paten di bidang kedirgantaraan. Ia seakan-akan membuat kisah diaspora jenius Indonesia yang dihempaskan di negeri sendiri, tapi diakui di negeri orang lain. Sejak saat itulah namanya berseliweran dan dianggap penerus Habibie. Tapi ternyata semua yang dikatakan Dwi dalam berbagai kesempatan cuma pengakuan yang tidak terbukti kebenarannya. Nanti presentasi di masing-masing kelompok. Ya. Ini sesuai dengan kelompok tugasnya. Nanti hasilnya presentasi masing-masing kelompok di depan. Saya Nanis. Baik, kelompok 1 sudah selesai melaksanakan tugasnya. Sekarang mau mempresentasikan. Silakan.
Ya, apakah dalam majalah insert yang memberitahukan kabar selebriti termasuk dalam gosip? Ya, karena itu termasuk menyebarkan aib orang lain yang orang itu tidak akan menyukainya. Apakah brownies itu termasuk contoh dari hibah? Tidak, brownies. Acara TV pagi-pagi Ambiar Sudah selesai tadi kerja kelompoknya dan sudah presentasi semua. Alhamdulillah baik semua. Sekarang saya memberi kesimpulan tentang materi tadi antara ghibah dan tabayun, bahwa ghibah itu adalah kita menerima berita aib seseorang yang ketika orangnya tahu dengan aib itu, orangnya tidak suka, maka itu adalah dilarang oleh Islam. Dan larangan itu ada di dalam Al-Quran, diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri. Yang kedua adalah tabayun, yaitu mencari kejelasan tentang berita yang ada. Jadi kesimpulannya, ketika kita menerima suatu berita, tidak boleh langsung percaya, tapi kita harus mencari tahu dulu kepada orangnya langsung tentang kebenaran berita yang ada. Itu yang sebaiknya harus dilakukan kita sebagai orang Islam yang sudah diatur sedetail mungkin oleh Allah bagaimana cara berhubungan dengan antar sesama yang baik agar tetap terjalin persaudaraan, pertemanan, lingkungan yang baik umat Islam. Jadi sebaiknya bertabayun dulu sebelum kita memberitakan hal-hal yang tidak jelas tentang kebenarannya. Coba dari hasil pembelajaran yang kita tadi dilakukan, saya tanya sedikit sampai di mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita ajari dari awal sampai akhir. Saya tanya kembali, apa itu ghibah? Coba bisa jawab? Ya, ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak disukai. Ya, bagus. Berarti sudah paham. Apa itu tabayun? Saya mencari penjelasan tentang berita yang belum jelas kabarnya. Berarti kalian sudah sangat paham ya, apa ghibah dan apa tabayun, apa manfaat dan apa akibat dari ghibah yang tidak jelas tentang yang ada. Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama karena pembelajaran ini sudah selesai dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang manfaat dan bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.